Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jemaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam rangka tentunya kita di sini membahas tentang satu kitab yang sangat penting, masalah tauhid, kitab Ushulul Iman. Tentunya alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kitab, yang mana pembahasan kita insyaallah adalah seputar menuntut ilmu dan cara mencarinya. Bagaimana cara yang benar dalam menuntut ilmu. Tidak lupa tentunya kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau, berharap bisa minum dari telaga beliau dan bisa berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, suaranya jelas suaranya? Kurang jelas. Gimana nih rasanya? Tes. Bismillah, tes. Harus dekat kayaknya ya. Tes. Jelas suaranya? Lumayan ya. Baik. Nanti harus nempel ke mic nih. Ini udah lumayan ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, a'azakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Ushulul Iman, yang mana sekarang kita sampai terakhir kalau tidak salah hadis Abu Hurairah. Untuk hadis Ibnu Abbas yang mengatakan man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Artinya masalah Al-Quran tentunya tidak boleh kita sembarang memaknainya. Harus benar-benar kita pastikan apakah itu benar-benar sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah atau tidak, melalui hadis dari Nabi SAW atau kita lihat tentunya tafsir para sahabat. Kalau kita sembarangan mengartikan Al-Quran, maka ada ancaman khusus. Tentunya Al-Quran sama dengan hadis. Hadis kita tahu jelas, hadisnya mengatakan siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, silahkan cari tempatnya di neraka, siapkan tempatnya di neraka. Tentu Al-Quran lebih tinggi dari hadis, maka Al-Quran juga sama. Siapa yang menafsirkan Al-Quran sembarangan, maka silahkan cari tempatnya atau siapkan tempatnya di neraka. Kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya ada orang menafsirkan, tentunya memaknai ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Oh, berarti salat itu untuk mengingat Allah. Ya udah, kalau kita sudah ingat Allah ngapain salat lagi? Nah, dia memaknai atau menafsirkan Al-Qur'an dengan seenaknya, sesuka hatinya. Ada juga ayat wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang yakin kepadamu. Oh, berarti kalau sudah yakin enggak perlu ibadah lagi. Nah, ada yang seperti itu, yang memaknai Al-Qur'an sesuai dengan keinginannya. Padahal tentunya kalau kita lihat tafsir jelas sekali, al-yaqin yang dimaksud di sini adalah apa? Al-maut, kematian. Nah, al-maut artinya al-yaqin artinya di sini adalah al-maut, kematian. Itu sesuai dengan ayat yang lain. Nah, yang mana ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atanal yaqin. Tuh di ayat yang lain jelas. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Karena kami tidak sholat dulunya, kami tidak membantu orang, memberi makan orang miskin, kami mengolok-olok agama sampai datang yakin kepada kami. Yakin maksudnya adalah kematian. Mustahil kalau diartikan yakin itu yakin kepada Allah, berarti mereka beriman. Yani mereka dulu kafir, kemudian beriman, kemudian disiksa. Nah, mustahil. Maka arti yakin di situ artinya adalah mereka terus mendustakan Allah sampai datang kematian yang benar-benar yakin, tentunya suatu hal yang pasti datang kepada mereka. Nah, ini ayat terkait dengan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran tentunya tidak hanya sekedar bahasa Arab modalnya, tapi harus merujuk kepada penjelasan para as-salafus salih, merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsir yang paling afdal tentunya tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yakni memahami ayat ini dengan ayat yang lain. Nah, seperti contoh yang tadi kita bacakan, banyak tentunya hal yang seperti ini. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tatkala turun ayat walam yalbisu imanahum bizulm, yang selamat tentunya mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, yang tidak mencampur tauhid keimanan mereka dengan kezoliman. Maka para sahabat tentunya mengetahui namanya zolim ini dosa. Dosa itu perbuatan zolim. Ya Rasulullah, siapa dari kami yang tidak mencampur keimanan dengan kezoliman? Siapa dari kami yang tidak berbuat dosa? Kalau begitu tidak ada yang aman ya Rasulullah. Laisa kadzalik, al-amru laisa kadzalik, bukan seperti itu. Tidakkah kalian membaca surah Luqman yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Jadi maksud keimanan yang tidak dicampuri dengan kezoliman maksudnya adalah asyirk. Jadi Nabi menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Kemudian tentunya setelah itu menafsirkan ayat dengan hadis, dan tentunya banyak sekali berkaitan dengan hal ini, tentang sholat, bagaimana menafsirkan tentang wa aqimis sholat, mendirikan sholat. Tidak ada rinciannya dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat, tidak ada penyebutan harus bertakbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, tidak ada. Dari mana kita memahami perintah ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
baru kemudian dari pemahaman para sahabat, tafsir dari sahabat Nabi, karena tentunya mereka lah yang paling paham Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada mereka. Al-Quran diturunkan kepada orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Nah, jadi hadis ini mengingatkan kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran, harus kita pastikan maknanya sesuai dengan yang dipahami oleh para as-salafus salih. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afta bighairi ilmin kana ithmuhu ala man afta. Siapa yang berfatwa tanpa ilmu maka dosanya terhadap orang yang berfatwa. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khana. Dan siapa yang memberi isyarat kepada saudaranya tentang satu perkara yang ia tahu yang lebih baik bukan itu, maka ia telah khianat. Nah, kalau tidak salah sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ini. Tapi nggak apa-apa lah sedikit murojaahnya. Jadi siapa yang berfatwa, sembarangan berfatwa, maka dosanya terhadap orang yang memberi fatwa. Kita sudah jelaskan kalau tidak salah pertemuan sebelumnya. Tentu ini tergantung dengan orang yang minta fatwa. Apakah dia benar-benar tidak tahu sama sekali, tidak bisa memahami dalil sama sekali, maka tentunya dia ikut kepada ustadz yang memberi fatwa kepadanya. Tapi kalau dia sanggup tentunya membedakan dalil, maka tidak boleh dia menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh ustadznya, gurunya, dengan alasan ustadz fulan mengatakan seperti itu kok, padahal sudah dijelaskan. Ini kan ada hadis Nabi yang jelasnya bertentangan dengan itu. Enggak mau tahulah, yang penting saya dengar seperti ini. Kalau itu tentunya tidak lagi ya dosa ditanggung oleh yang memberi fatwa. Yang memberi fatwa tentunya dilihat juga keadaannya. Apakah dia memang sembarangan berfatwa atau memang dia seorang ahli ijtihad. Ahlul ijtihad yang benar-benar seorang ulama yang sudah menguasai Al-Quran dan hadis. Kemudian dia berfatwa salah fatwanya, maka dia tetap berpahala kalau dia seorang ahlul ijtihad. Ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yakni seorang mujtahid ketika ditanya satu perkara fa asab, kemudian benar jawabannya, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia salah dia dapat 1 pahala. Tapi ini tentunya bagi seorang yang mujtahid. Mujtahid artinya yang benar-benar sudah menguasai Al-Quran dan hadis. Tentu susah sekali kita temui orang seperti itu di zaman sekarang. Adapun kita ini bukan mujtahid. Ustadz-ustadz yang memberi ceramah ini bukan mujtahid, tidak pantas. Saya sendiri berfatwa tanpa mengikuti pendapat ulama, yakni pendapat saya seperti ini, tidak pantas. Tentu ana menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ana dengar atau ana ketahui dari penjelasan para ulama. Makanya kalau belum saya temui atau belum saya jumpai masalahnya atau lupa, maka insya Allah saya tidak akan segan mengatakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Itu tentunya yang harus kita lakukan. Daripada kita sembarangan berfatwa, maka nanti dosanya akan kita tanggung. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan bagaimana para ulama sangat takut dalam berfatwa. Walaupun mereka ahlul ijtihad. Imam Malik, beliau ditanya 40 masalah, hanya 3 masalah yang beliau jawab. 37 masalah apa jawabannya? La adri, aku tidak tahu. Padahal yang datang ini adalah utusan dari kampungnya, dari negeri yang jauh.
datang ke Madinah. Karena tentunya Imam Malik terkenal adalah bisa dikatakan yang paling faqih di zamannya, paling tahu hadis di zamannya. Tapi ditanya masalah, beliau dengan mudahnya mengatakan la adri, tidak tahu. Ketika orang tersebut pun selesai menyampaikan permasalahannya 40 masalah, ia pun mengatakan, ya Imam, aku ini utusan dari negeriku. Apa yang akan kujawab kepada mereka? Engkau hanya menjawab 3 pertanyaan saja. Ya apa susahnya? Katakan saja Malik bin Anas la yadri. Malik bin Anas tidak tahu. Sampaikan kepada mereka Malik tidak tahu, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Tidak malu mengatakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Wa an Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq faja'a rajulun faqala ya Aba Darda inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam li haditsin balaghani 'anka annaka tuhaddithuhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tuka li hajah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katsir bin Qais mengatakan, suatu waktu aku duduk bersama Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat yang terkenal ahli ibadah. Abu Darda waktu itu dipasangkan dengan Salman Al-Farisi. Dulu tentunya kaum Muhajirin dan Ansar itu dipasangkan oleh Nabi SAW, masing-masing dari Ansar menanggung hidup satu orang dari Muhajirin. Karena orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah atau negeri lain biasanya datang tanpa membawa apa-apa, yang tentunya tidak punya modal untuk hidup. Maka Nabi SAW menyuruh kaum Ansar agar masing-masing mengambil satu orang. Maka Nabi memasangkan fulan, nah, kamu bersama si fulan, kamu bersama si fulan. Maka Abu Darda bersama Salman Al-Farisi. Itu pun setelah Salman masuk Islam tentunya. Nah, Salman Al-Farisi, beliau orang mana? Apakah beliau orang Mekah? Tidak. Al-Farisi, Al-Farisi itu artinya orang Persia. Orang Persia. Nah, setelah Salman Al-Farisi tinggal bersama Abu Darda, hidup di rumah Abu Darda, maka Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu tidak mengurus dirinya. Maka dia bertanya, kenapa kamu tidak artinya berhias untuk suamimu? Dia mengatakan, Abu Darda enggak ada lagi nih hasratnya kepada dunia, dia sudah melupakan dunia. Maka Salman Al-Farisi pun melihat sahabatnya ini memperhatikan hidupnya. Maka di malam hari Abu Darda sholat sepanjang malam, di siang hari puasa sunnah terus, puasa sunnah terus menerus, di malam hari sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Masya Allah Abu Darda. Tapi kemudian Salman Al-Farisi ketika beliau melihat Abu Darda bangun masih tentunya di awal malam, ibaratnya habis isya tidur jam 10 sudah bangun, mau sholat tahajud, Salman mengatakan, Abu Darda tidur lagi. Abu Darda menghormati yakni saudaranya. Maka Abu Darda pun menurut, ya udah tidur. Bangun tengah malam jam 12 mau sholat, Salman mengatakan enggak, tidur lagi, belum boleh. Ya udah Abu Darda menurut. Sampai sisa sepertiga malam, yakni kurang lebih jam 2 lah, sepertiga malam, barulah Abu Darda berdiri dan Salman pun berdiri mengatakan, ya saatnya baru kita sholat.
Setelah di pagi hari, Salman mengingatkan, wahai Abu Darda, segala sesuatu punya hak yang mesti dipenuhi. Dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Matamu punya hak untuk istirahat, harus kamu penuhi. Badanmu punya hak untuk istirahat, untuk menguatkan badanmu, harus kamu penuhi. Dan istrimu juga punya hak yang harus kau penuhi. Fa'atiqul ladzi haqqin haqqah, berikanlah hak masing-masing. Maka Abu Darda pun mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, mempertanyakan apakah benar perkataan Salman. Maka Nabi pun membenarkannya. Karena Salman ini tentunya walaupun dia baru masuk Islam, gurunya itu adalah orang-orang yang masih murni di ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ulama-ulama Nasrani yang masih murni dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentu dia sudah banyak belajar tentang ilmu yang benar, syariat yang benar, yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abu Darda sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke Dimashq, Damaskus. Mana itu Damaskus? Palestina, Syria. Syria. Syria ibu kotanya Damaskus. Kalau dulu tentunya Damaskus ini masuk dalam Syam, wilayah Syam. Nah, Abu Darda tinggal di sana, maka ada yang datang dari Madinah pergi ke negara Syria, ke kota Damaskus, ingin berjumpa dengan Abu Darda. Ia pun mengatakan, aku datang dari Madinatul Rasul, dari kota Madinah, untuk mendengarkan satu hadis yang saya dengar kamu menyampaikannya. Kamu dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak datang untuk kebutuhan apapun kecuali untuk mendengarkan hadis tersebut. Maka Abu Darda pun mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hal tersebut bahwasanya orang ini datang jauh-jauh. Nah, orang ini datang jauh-jauh dari Madinah bukan karena keperluan apapun, hanya untuk mendengarkan satu hadis. Maka beliau pun mengingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan yang ditempuh seseorang untuk menuntut ilmu. Beliau pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari satu ilmu, Allah akan tempuh satu jalan untuknya menuju surga. Allah akan berikan satu jalan untuknya menuju surga. Dari riwayat lain, Allah mudahkan dia masuk surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya karena ridha bagi seorang penuntut ilmu. Wa innal alim, dan seorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Seorang yang berilmu akan beristighfar untuknya segala yang ada di langit dan yang di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang tinggal di air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid seperti keutamaan bulan malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihafzin wafir, maka siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak, yakni dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentunya hadis yang luar biasa tentang keutamaan menuntut ilmu. Kalau tidak ada hadis tentang keutamaan menuntut ilmu kecuali ini, tentu ini sudah cukup. Keutamaan yang luar biasa sekali.
Nah, jadi kita ulangi. Abu Darda mengatakan, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya, yang menempuh perjalanan dari rumah kita, nah, dari tempat yang jauh. Yang paling jauh dari mana sini? Hah? Pasar Minggu. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Pasar Minggu? Pasar Kamis. Pasar Kamis bukan baru tuh, ada Pasar Kamis. Masya Allah. Nah, siapa yang keluar yakni dari rumahnya menempuh satu jalan, bukan karena ingin belanja, bukan karena ingin berdagang, bukan karena ada mau menagih hutang atau mau minjam uang, tapi semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah juga akan membuat jalan untuknya menuju surga. Kemudian malaikat pun akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho terhadap mereka. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, dia sudah hadir, kemudian dia sudah mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia tahu ilmu, dia amalkan, maka semua penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan, riwayat lain sampai semut yang ada di lubangnya akan beristighfar untuknya. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid. Abid itu apa artinya? Ahli ibadah. Ahli ibadah yang tentunya kerjanya sholat malam, seperti ya Abu Darda dahulunya, itu abid. Dibandingkan alim, ya Salman yang sudah berilmu, belajar dari kitab Injil yang asli tentunya, yang belum dirubah. Makanya ketika guru terakhir Salman Al-Farisi mau menjelang wafatnya, Salman bertanya, kepada siapa lagi kamu wasiatkan aku belajar? Dia mengatakan, tidak ada lagi orang yang seperti kita saat ini yang masih murni dengan ajaran Nabi Isa. Tapi inilah waktunya akan datang seorang nabi terakhir yang ciri-cirinya begini-begini. Nah, jadi intinya Salman tentunya belajar kepada ajaran yang masih murni dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Salman lebih alim dibandingkan Abu Darda waktu itu, yang tentunya walaupun Abu Darda sholat malam sepanjang malam, puasa sunnah setiap hari, tentu lebih afdal lagi Salman Al-Farisi yang tentunya sholat malamnya sepertiga malam saja, puasa sunnahnya sekedarnya saja, karena dia berilmu. Nah, tapi tentunya setelah itu Abu Darda belajar lagi, maka kita tidak mengatakan Salman lebih pintar dari Abu Darda. Waktu itu iya, tapi setelah Nabi SAW wafat, setelah Abu Darda tentunya banyak belajar juga hadis dari Nabi SAW, pesan-pesan dari Nabi SAW, maka mereka semua adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang tidak bisa kita memastikan siapa yang lebih afdal di antara mereka, kecuali dengan lisan Nabi SAW yang menyebutkan ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu sudah jelas, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, itu 10 orang yang memang paling afdal dibandingkan seluruh para sahabat Nabi. Nah, kemudian Abu Darda melanjutkan bahwasanya Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama merekalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak juga dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagiannya. Jadi warisan nabi itu adalah ilmu. Jadi kita juga sekarang bisa mendapatkan warisan Nabi SAW. Pernah Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu, beliau pergi ke pasar Madinah. Beliau pun berteriak, "Hei para penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi di masjid." Maka semua orang mendengar warisan Nabi sedang dibagi, semuanya pun bergegas ke masjid. Mereka masuk ke masjid, loh mana yang dibagi, kok nggak ada yang dibagi? Baru kemudian mereka balik lagi ke pasar. "Abu Hurairah, kamu bohong, tidak ada yang dibagi di masjid." Lah, apa yang kalian lihat di masjid? Kami lihat orang-orang yang lagi berkumpul halaqah, membuat halaqah-halaqah, mereka membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Ya, ini warisan Nabi adalah ya hadis-hadis, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini juga lagi bagi-bagi warisan juga ini. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya kita membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, al-kalimatu al-hikmatu dallatul mu'min. Fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala gharibun wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimah al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Fa haythu wajadaha fahu ahaqqu biha. Maka dimanapun dia mendapatkannya, dia lebih pantas, berhak atasnya. Artinya, kalau ada kalimat yang bagus, walaupun itu dari mulut seorang kafir, walaupun dari mulut iblis, kalau itu benar tentunya kita ambil. Tapi bukan berarti kita mencarinya. Tidak boleh tentunya kita mencari ilmu kepada orang yang fasik, yang kafir, yang zalim, atau apalagi yang penyebar syubhat. Ya, tapi kalau kita mendengar satu ilmu atau dari satu hadis umpamanya, atau kata-kata hikmah, kata-kata bijaksana, walaupun dari orang kafir umpamanya, tentang kehidupan, bahwasanya kehidupan ini semuanya adalah permainan belaka, bahwasanya kehidupan ini pasti akan habis, yang tinggal adalah apa yang kita lakukan di dunia. Tentu ini adalah kalimat-kalimat bijaksana yang harusnya ini milik seorang mukmin. Maka tidak masalah kita ambil. Seperti ada di belakang truk, waktu itu saya baca, apa katanya? Kunci kesuksesan itu cuma satu, yaitu konsistensi. Oh iya betul. Jadi walaupun itu entah siapa yang mengatakannya, ya kita katakan itu adalah kalimat yang benar. Satu hikmah yang benar. Karena tentunya kalau kita pikir-pikir mau menghafal Quran, kuncinya konsistensi supaya kita berhasil. Sepintar apapun seseorang, kalau tidak konsisten, setelah hafal dia tinggalkan, pasti tidak akan lengket hafalannya. Tayyib. Kemudian wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala innal faqih haqqal faqih man lam yuqnitin nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah wa lam yu'amminhum min adabillah wa lam yada'il qur'ana raghbatan anhu ila ghairi innahu la khayra fi ibadatin la ilma fiha wala ilmi la fahma fi wala qiraatin la tadabbura fiha. Sunan Ad-Darimi. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah berkata,
Sesungguhnya yang benar-benar faqih, yang paham akan agama adalah man lam yuqnitin nasa min rahmatillah, yang tidak menjadikan manusia berputus asa dari rahmat Allah. yakni kalau ada seorang alim yang tentunya ketika orang mengatakan dia telah berbuat dosa begini-begini, maka apa kata orang tersebut? Sudah, susahlah kamu mendapatkan ampunan kalau seperti itu. Itu membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Itu enggak faqih, itu bukan orang alim seperti itu. Seorang alim tentunya dia senantiasa menjadikan orang optimis akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat juga hadis tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, "Man a'lamu ahlil ard?" Siapa yang paling alim di muka bumi ini? Orang pun mengatakan, "Oh, itu si fulan, dia itu kerjanya cuma sholat, puasa." Didatangi. Kemudian dia pun mengatakan, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada harapan Allah akan menerima taubatku?" Ia mengatakan, "Membunuh satu orang saja begitu besar dosanya. Kamu 99 orang kamu bunuh. Saya rasa kamu tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya sudahlah, kalau yang tidak mendapat ampunan, kubunuh sekalian kamu. Akhirnya dibunuh juga 100 orang. Setelah itu lama-kelamaan dia pun ingin bertaubat lagi. Ia tanya lagi, siapa yang paling alim di muka bumi ini? Oh, itu si fulan. Dia datangi. Maka orang ini benar-benar alim. Kalau yang tadi orang mengira dia alim karena rajin beribadah, padahal tentunya dia hanya rajin ibadah, tidak berilmu. Maka seorang alim ini mengatakan, "Man yahulu bainaka wa bainat taubah." Tidak ada yang menghalangimu dari taubat. Maka akhirnya orang tersebut menyarankan, kalau kamu mau benar-benar bertaubat, pergilah ke kampung sana, kampung fulan. Kalau di sini lingkungannya kurang mendukung, kurang lebih seperti itu. Maka pergi ke kampung sana. Di sana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergilah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia pergi, ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Dan tentunya kita tahu ujungnya bagaimana. Dua malaikat datang, malaikat azab dan malaikat rahmat, berebut. Ini hakku, kata malaikat azab. Dia belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah bertaubat, cuma belum sampai ke tempatnya, dia sudah wafat. Hingga akhirnya Allah pun memutuskan, ukur mana lebih dekat, apakah ke tempat maksiat atau ke tempat yang baik. Maka Allah pun mendekatkan orang tersebut ke tempat tujuannya, hingga akhirnya dia pun digolongkan termasuk orang-orang yang baik. Jadi seorang alim tidak menjadikan orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga walam yurakhis lahum fi ma'asillah, dan tidak juga meringankan mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Ya kalau maksiat tetap kita katakan itu maksiat. Kita tahu musik haram, tapi ketika kita melihat di mana-mana ini musik ini, kalau di Indonesia ini nggak bisa nih kita haramkan musik. Itu nggak bisa tentunya. Ini bukan faqih, bukan alim yang seperti itu. Atau menghalalkan riba, melihat bagaimana sekarang pemerintah memberikan kemudahan dalam meminjam uang ke bank atau mengkredit rumah, KPR bersubsidi, ya kan? Padahal semua itu adalah riba. Karena tentunya ada denda keterlambatan. Segala hal yang ada denda keterlambatannya berkaitan dengan hutang, maka itu tentunya adalah riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meringankan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'minu min adzabillah, dan tidak menjadikan mereka aman dari azab Allah. Walam yada'i lil Qur'ana raghbatan an ila ghairi, dan tidak meninggalkan Al-Qur'an dibandingkan yang lainnya. Banyak tentunya terkadang
guru-guru atau ustaz-ustaz atau kiai-kiai itu menyuruh muridnya menghafal alfiyah, menghafal matan ini, matan itu. Sedangkan Al-Quran tidak pernah disuruh untuk dihafal. Maka itu bukanlah yang faqih. Bahkan saya dengar sendiri bahkan dia seorang syekh, dia mengatakan Al-Quran itu enggak perlu dihafal. Al-Quran enggak perlu dihafal. Hadis enggak perlu dihafal. Terus apa yang perlu dihafal? Ya udah, mending hafal matan yang kecil. Tentu ini bukan seorang yang faqih, bukan seorang yang alim. Seorang yang alim ini menurut Ali bin Abi Thalib tentunya akan selalu memotivasi Al-Quran awalan, Al-Quran yang lebih dahulu dibandingkan segalanya. Karena pusat atau inti segala ilmu agama adalah ya Al-Quran. Al-Quranlah kitab pedoman kita. Innahu la khaira fi ibadah la ilma fiha. Maka tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak ada ilmu padanya. Dan juga tidak ada gunanya ilmu yang tidak ada pemahaman padanya. Dan tidak ada gunanya bacaan yang tidak ada tadabbur padanya. Bacaan di sini maksudnya adalah membaca Al-Quran. Jadi ini pesan Ali bin Abi Thalib bagaimana kita menuntut ilmu. Kemudian wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidatun fil jannah. Dari Hasan Al-Basri, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang datang kepadanya kematian dalam keadaan dia menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan agama Islam, maka antaranya dan antara para nabi hanya satu tingkatan di surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, sini Al-Hasan, kalau dalam kitab kita ini disebutkan Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri. Tapi di sini disebut radhiyallahu anhu, bisa jadi tentunya ini Al-Hasan bin Ali. Kalau sahabat Nabi tentunya Hasan bin Ali. Kalau dia tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tapi di sini disebut radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, yang mana dia menuntut ilmu bukan karena dunia, tapi semata-mata ingin menghidupkan agama Islam, ingin memahami syariat Allah dan menyebarkannya di antara makhluk, maka antaranya dan antara para nabi hanya satu tingkatan jaraknya di surga. Di surga ada berapa tingkat? 8, 7, kurang. Kalau pintu surga ya, pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Pintu neraka 7. Adapun tingkatannya dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada mi'ah, apa arti mi'ah? 100 tingkatan. Jadi tingkatan di surga itu 100 tingkatan. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Yang mana antara satu tingkat dengan yang di atasnya seperti langit dan bumi. Jadi antara satu tingkat dengan yang di atasnya seperti langit dan bumi. Bukan seperti ya apartemen tingkat 1, 2, 3, 100, enggak seperti itu. Surga tentunya besar. Bahkan bagian satu orang saja bisa sebesar bumi. Itu wilayah satu orang. Bagaimana besarnya semua surga Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Allah yang tahu. Dan antara satu tingkat dengan tingkatan berikutnya seperti langit dan bumi. Dan kata Nabi itu jumlahnya ada berapa tingkat? 100 tingkat. Maka tentunya tingkatan tertinggi Al-Firdaus. Disitulah para nabi,
Nah, antaranya berarti di bawahnya, disitulah penuntut ilmu yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, tentu tidak mustahil juga dia bersama para nabi. Ini tentunya bisa dikatakan minimalnya dia berada di bawah tingkatan. Kalau dia seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya dia ada harapan juga tinggal atau berada di tingkatan yang sama dengan para nabi, para rasul. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Baik, fadhal azin sudah masuk waktu Isya. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah jami'an. Nah, jadi kita sudah sampaikan hadis berkaitan dengan menuntut ilmu dan cara menuntutnya, yang mana tentunya inti daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis di sini, menuntut ilmu tentunya adalah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh para as-salafus salih. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, yang mana Nabi SAW menjelaskan tentang bahwasanya yang beliau takutkan adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang beliau takutkan adalah yang baru-baru, perkara-perkara yang baru, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat yang tidak ada disampaikan oleh Nabi dan tidak juga disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut. Kemudian juga penulis menjelaskan bagaimana orang yang belajar agama adalah salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Dan juga kita sudah membahas tadi bagaimana mempelajari Al-Quran tidak bisa sembarangan dengan pemahaman kita. Cara menuntut ilmu adalah mengikuti pemahaman para as-salafus salih. Karena tentunya di zaman ini, di zaman fitnah, di akhir zaman ini tentu akan banyak kita jumpai macam-macam pendapat, macam-macam pemahaman. Dan Nabi SAW juga sudah kita baca hadisnya, beliau mengingatkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini yakni mulai dahulunya dianggap asing dan akan kembali terasa asing. Tentu ajarannya, bukan agamanya. Kalau agama Islam, Nabi SAW telah mengatakan Islam ini akan tersebar ke tempat yang sampai malam dan siang kepadanya. Di bumi ini apakah ada yang tidak ada siang, tidak ada malamnya? Tentu tidak ada. Maka Islam akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Pengikutnya akan sampai kemana-mana. Tapi kenapa disebutkan oleh Nabi SAW akan terasa asing? Yang tentunya orang yang mengamalkan ajarannya dengan baik itu akan dianggap asing, dianggap aneh. Maka menuntut ilmu yang benar adalah dengan jangan sembarangan kita mengambil ilmu, tapi ambil dari sumber yang murni, dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Walaupun kita dianggap asing dengan seperti itu, walaupun kita dianggap aneh, karena itu tentunya adalah pesan dari Nabi SAW. Nah, tentu banyak juga hal-hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Dan setelah ini insyaallah kita masih berkaitan dengan bab ilmu. Dan seperti yang kita sampaikan,
penulis di sini menekankan di akhir-akhir kitab ini tentang perkara ilmu. Sudah selesai 2 bab tentang ilmu, kita bahas tentang pentingnya ilmu, kemudian cara menuntut ilmu. Nah sekarang insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab qabdil ilmi, bab bahwasanya ilmu itu akan dicabut dari muka bumi ini. Kemudian setelah itu akan ada bab at-tasydid fi talabil ilmi lil mira'i wal jidal, ancaman keras bagi penuntut ilmu hanya untuk berdebat. Penuntut ilmu hanya untuk berdebat, untuk bangga-banggaan. Dan terakhir nanti insyaallah kita akan bahas bab tajawuz fil qawli wa tarkit takalluf wa tanattu', yakni agar meninggalkan takalluf. Takalluf itu terlalu membebankan diri. Wa tanattu', tanattu' itu yakni terlalu memberat-beratkan diri. Ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengambilnya. Dia menganggap ini jangan terlalu mudah-mudahan lah. Padahal rukhsah, malah dia mengatakan ini terlalu bermudah-mudahan. Tentu ini juga dilarang dalam agama kita. Ya kalau rukhsah ya kita ambil rukhsah. Jangan kita menyusahkan yang mudah. Nah ini insyaallah akan kita bahas di bab terakhir dalam kitab ini insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Nah. Coba ulangi Pak, agak kurang dengar tadi. Boleh mengambil rukhsah. Umpamanya jamak salat. Zuhur asar, kita salatnya di asar, menjamaknya di asar. Apakah itu bermudah-mudahan atau mengambil rukhsah? Justru itu yang paling afdal, jamak itu jamak takhir. Kecuali kita belum berangkat. Bahkan ada pendapat, saya dengar pendapat seorang syekh, Allahu a'lam, beliau mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjamak itu jamak takhir. Tidak pernah beliau jamak takdim kecuali ketika beliau haji di Muzdalifah, beliau menjamak maghrib dan isya jamak takdim. Selain itu ketika safar beliau senantiasa jamak takhir. Beliau berangkat, kecuali beliau mau umpamanya masuk waktu zuhur, beliau belum berangkat, tentu beliau sholat zuhur dulu. Beliau sholat zuhur dulu, baru kemudian melakukan perjalanan, masuk waktu asar untuk beliau sholat asar. Tapi kalau beliau berangkat sebelum zuhur, maka beliau enggak sholat kecuali di waktu asar, jamak takhir. Justru itu yang paling afdal, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaknya jamak takhir. Jadi bukan bermudah-mudahan, malah itu yang lebih baik. Apakah boleh kita jamak takdim? Tentu jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh jamak takdim. Dan mayoritas ulama mengatakan lihat mana yang lebih mudah bagimu. Lihat mana yang lebih mudah. Kalau lebih mudah jamak takdim, ya udah jamak takdim. Kalau lebih mudah jamak takhir, jamak takhir. Dan itu tadi ada yang mengatakan ya memang hak Nabi hanya jamak takhir. Ada juga ya sudah kita ambil jalan selamat, kita jamak takhir saja. Karena yang menjamak takdim itu sahabat Nabi. Kalau Nabi SAW selalu jamak takhir. Sahabat Nabi diriwayatkan tentunya seperti Ibnu Umar, beliau pernah jamak takdim padahal belum berangkat safar.
Nah, belum berangkat safar, sholat zuhur, selesai sholat zuhur beliau sholat asar. Tapi tentu tidak diqasar. Kalau belum berangkat itu jamak boleh, tapi belum diqasar. Nah, apalagi kita umpamanya naik bis, bukan kendaraan pribadi ya kan? Naik bis yang kemungkinan umpamanya biasanya ya seperti itu, berangkat jam 8 pagi umpamanya, atau nanti akan berhenti di waktu maghrib umpamanya, nggak ada kesempatan untuk sholat zuhur, sholat asar, atau umpamanya berhenti biasanya makan siang, sholat zuhur ya kan, sholat zuhur makan siang, kemudian asar tidak akan berhenti, maka kita jamak takdim tentunya. Atau kita mau berangkat naik bis umpamanya waktu zuhur, kita sholat zuhur, selesai sholat zuhur kita langsung sholat asar, karena bisa kemungkinan tidak akan mendapati tempat untuk berhenti melaksanakan sholat asar. Nah boleh. Allahu a'lam. Jamak tak, gimana Pak? Jamak takhir. Ya, itu yang saya dengar dari seorang syekh. Nah, wallahu a'lam. Bahwasanya jamak takhir itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toyib, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa menguatkan keimanan kita dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ada hal-hal yang salah yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.